Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pusing tujuh keliling pas disuruh nulis tinjauan pustaka? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas salah satu bagian paling penting dalam penelitian ini, dan kita akan ubah dari tugas yang bikin stres jadi senjata rahasia kamu. Pernah ngerasain kayak gini kan? Kayak lagi tenggelam di lautan kayak paper, dikelilingi tumpukan jurnal dan bingung banget harus mulai dari mana? Tenang, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ini tantangan yang umum banget. Tapi ada satu alat yang bisa mengubah semua kekacauan ini jadi kejelasan yang super tajam. Coba deh bayangin diri kamu itu kayak seorang detektif penelitian. Nah, setiap kasus besar itu kan butuh persiapan yang matang ya. Tinjauan pustaka itu bukan sekedar tugas biasa. Ini adalah senjata rahasia kamu buat memecahkan misteri penelitian yang ada di depan mata. Oke, siap. Ayo kita mulai investigasinya. Di bagian pertama ini, kita bakal bongkar apa sih sebenarnya tinjauan pustaka itu, dan kenapa ini adalah alat paling krusial dalam penyelidikan kamu. Jadi, apa sih sebenarnya tinjauan pustaka itu? Gampangnya gini, ini bukan sekedar daftar bacaan. Anggap aja ini berkas kasus kamu. Isinya itu analisis mendalam yang memetakan seluruh lanskap penelitian, nunjukin apa aja yang udah diketahui orang, dan yang paling penting, kemana petunjuk selanjutnya mengarah. Terus, tujuannya buat apa sih? 1. Ini kayak peta yang menempatkan penelitian kamu dalam konteks yang lebih luas. 2. Ini bantu kamu nemuin potongan puzzle yang hilang, celah yang mungkin dilewatin peneliti lain. 3. Ini membangun fondasi yang kokoh buat argumen kamu. Dan yang terakhir, ini jadi bukti kuat buat meyakinkan semua orang kalau metode yang kamu pilih itu yang terbaik buat mecahin kasus ini. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke gimana caranya. Bagian ini isinya tentang taktik di lapangan, gimana cara ngumpulin semua bukti atau literatur kamu secara efisien dan sistematis. Setiap detektif hebat itu kan punya proses. Nah, ini proses buat kamu. Pertama, pilih basis data kamu. Ini ibaratnya TKP kamu. Kedua, bikin strategi pencarian pakai kata kunci yang cerdas buat nemuin petunjuk tersembunyi. Ketiga, terapin kriteria buat nyaring mana bukti yang relevan dan mana yang enggak. Dan keempat, catat setiap langkah kamu. Kenapa? Biar investigasi kamu bisa dicek ulang sama orang lain. Ini semua soal presisi. Ngumpulin petunjuk itu baru setengah jalan loh. Tantangan sesungguhnya, nyambungin semua titik-titik itu. Nah, disinilah kita berubah. Dari cuma sekedar pengumpul fakta, jadi seorang pencerita ulung yang bisa mengungkap sebuah kebenaran. Coba dilihat bedanya. Di sebelah kiri, itu namanya ringkasan. Ini kayak laporan detektif junior yang cuma ngelis apa yang dia lihat. Ini sidik jari, ini jejak kaki. Udah. Nah, yang di kanan itu baru sintesis. Kerjaannya detektif ahli yang ngerangkai semua bukti jadi satu argumen baru yang kuat. Tujuan kamu itu bukan melaporkan, tapi menciptakan pemahaman baru. Jadi, gimana cara melakukan sintesis? Pakai aja alat sakti ini, matriks literatur. Anggap aja ini papan investigasi kamu. Dengan memetakan setiap studi berdasarkan fokus, metode, dan temuannya, kamu bakal mulai ngelihat pola, koneksi, bahkan kontradiksi yang tadinya nggak kelihatan. Disinilah momen kamu bakal muncul. Setelah semua bukti dianalisis, semua titik tersambung, kita sampai di puncaknya setiap investigasi. Momen di mana kamu menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang krusial banget. Jadi, dari semua kerja keras ini, sebenarnya apa sih yang kita cari-cari? Apa satu hal yang bakal bikin semua ini jadi berarti? Ini dia, tujuan utamanya adalah menemukan kesenjangan penelitian, celah dalam pengetahuan, pertanyaan yang belum kejawab, atau misteri yang belum terpecahkan. Disinilah penelitian kamu bakal ngasih kontribusi yang unik. Dan kesenjangan ini macam-macam loh bentuknya. Mungkin ada teori yang bolong, nah itu kesenjangan konseptual. Atau mungkin metode yang dipakai selama ini tuh nggak cukup, itu kesenjangan metodologis. Bisa juga sebuah temuan perlu diuji di tempat yang baru, ini namanya kesenjangan kontekstual. Tugas kamu adalah nemuin celah ini dan menjadikannya fokus investigasi kamu. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Kamu udah tahu cara ngumpulin bukti dan nemuin kesenjangan. Sekarang, ayo kita pastikan kamu nggak kejebak sama kesalahan-kesalahan umum yang sering banget dilakuin sama pemula. Jadi, hindari jebakan-jebakan ini ya. Pertama, jangan cuma bikin daftar, tapi sambungin idenya. Kedua, jangan pakai sumber yang udah basi, pakai bukti yang relevan dan paling baru. Ketiga, jangan cuma lihat yang sejalan sama kamu, justru temuan yang bertentangan itu seringkali jadi petunjuk paling menarik. Dan terakhir, jangan sampai ceritanya putus, pastikan semuanya nyambung lagi ke masalah penelitian utama kamu.
Sebagai penutup, coba deh kita renungin kutipan ini. Tinjauan pustaka itu lebih dari sekedar bab deskripsi atau tesis. Ini cerminan kedewasaan ilmiah kamu. Ini bukti kalau kamu adalah seorang detektif handal yang siap memberikan kontribusi nyata. Nah, sekarang giliran kamu. Kasusnya udah nunggu buat dipecahkan.